Izin Pak, izin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini saya disadarkan tentang kekeliruan, kesalahan. Dalam pepatah Melayu, datang nampak muka, pulang nampak punggung. Kalau kita datang ke kampung orang, nampak muka, jelas wajahnya siapa yang datang. Kalau dia pergi, nampak pundaknya, nampak punggungnya, jelas perginya, kapan dia pulang. Kalau orang yang datang, tidak jelas pulang, pepatah Arab mengatakan la salam wa la kalam. Tak ada salamnya, tak ada kalamnya. Kata orang Jawa, mesti ada kulunun. Berapa kali tidak terhitung saya datang ke Jakarta, tapi tidak memakai adat istiadat dan tradisi Betawi. Hari ini saya disadarkan bahwa saya salah, saya keliru. Mudah-mudahan ke depan siapapun yang datang ke bumi Betawi, tokoh-tokoh mesti menghormati adat istiadat. Walaupun secara kenegaraan saya datang berjumpa dengan Pak Gubernur, saya sowan berapa kali dengan bapak-bapak wali kota, pimpinan daerah, tapi itu sejarah kenegaraan kesatuan Republik Indonesia. Gubernur memimpin provinsi, kabupaten kota dipimpin oleh bupati wali kota, kecamatan sampai desa RT RW. Ada sopan santun tata krama. Tapi secara adat istiadat, maka hari ini alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan saya dengan keluarga besar Bamus Badan Musyawarah Betawi ini mendatangkan rahmat. Pertemuan kita ini menyadarkan lagi bahwa kita adalah bumi Nusantara yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, memiliki adat istiadat. Pergi saya ke Kalimantan, di airport saya disambut dengan tebu yang panjang, dikasih saya golok. Ustadz mesti tebas tebu ini, sekali tebasan mesti putus. Saya sampai ke Sorong, Papua, disambut dengan tarian saudara-saudara kita dari Papua, diberikan piring yang besar sekali bergambar burung cendrawasih. Saya kira mau dikasih makan, saya makannya sedikit, ini masih banyak sekali nasinya. Ternyata piring itu hanya untuk diinjak. Nanti kaki Ustadz akan menginjak. Sampai di bumi Minangkabau, saya disambut dengan tepak sirih, ada sirihnya. Lalu kemudian ketika tepak sirih itu diberikan, saya ambil satu daun sirih, saya kunyah. Di sebelah kemudian diberikan ke Pak Bupati, rupanya cuman ujungnya jadi tarik sedikit. Salah. Nah, jadi hari ini suku Betawi yang diwakili oleh Badan Musyawarah Betawi secara resmi, secara adat istiadat, ternyata kita kaya sekali. Maka sebagai anak bangsa kita mesti menghormati setiap adat istiadat dari mulai Pulau Sabang sampai Merauke. Anak-anak kita ajarkan itu. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, bahwa tadi dikatakan oleh tokoh masyarakat Betawi bahwa dari mulai Melayu Deli di Sumatera Utara, kemudian di Riau, Sumatera Barat, bumi Minangkabau, ada kesamaan dengan Betawi. Dan saya rasakan, saya lihat sendiri, kami kalau bertamu atau mengiring mempelai laki-laki akan pergi ke rumah mempelai perempuan, dipukulkan gendang, hadrah, dipukulkan dan diiringi dengan salawat Nabi Muhammad SAW. Itu menunjukkan bahwa local wisdom, kebudayaan lokal kita sejalan dengan adat istiadat suku bangsa kita. Dalam satu hembusan nafas, hampir tak bisa lagi dipisahkan antara suku dengan agama. Makanya ada di bumi yang Minangkabau dikatakan adat bersendi syarak bersendi kitabullah. Saat gendang dipukulkan, berselawat untuk mengiringi, disambut dengan silat. Nabi SAW tidak disambut dengan silat di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, hanya disambut dengan Thala al-Badru alaina. Tapi menunjukkan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang punya izzah luar biasa. Siapapun yang mau datang, maka dia mesti mampu melewati jawara, mampu melewati pesilat yang tangguh. Kenapa Belanda bisa datang? Dia tidak main silat, dia main tembak saja langsung. Tapi kita punya tokoh yang luar biasa. Masih kecil kita ditontonkan. Kalau cinta tanah air kita dipertontonkan dengan bagaimana 30 September, G30 SPKI. Dan setiap anak Indonesia yang seusia saya ingat bagaimana hebatnya Pitung, tokoh dari Betawi. Hari ini saya dipertemukan dengan zuriat keturunan sedarah
Mudah-mudahan bertemu kita di dunia ini, bertemu pula di surga nanti bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini semua adalah adat istiadat, ada kemiripan, ada kesamaan pakaiannya. Tapi kemudian kalau di tempat kami ada kain songket, maka di Betawi kain yang diletakkan di lengkuk, di pundak. Lalu kemudian di tempat kami pakai keris, di sini pakai golok yang tajam. Kalau di tempat kami hari ini anak-anak muda sudah tidak lagi pakai golok, takut kena razia senjata tajam. Tapi di DKI anak-anak muda, jawara-jawara Betawi tetap mengawal saya. Tak terkawal saking banyaknya masyarakat pencinta, akhirnya jamaah itu hilang karena corona. Bukan karena jamaahnya takut, tapi karena memang pengajian tidak lagi diumumkan. Karena kalau diumumkan begitu banyak. Kalau kata Bang Ucuk tadi, ada gula ada semut, dikhawatirkan Ustadz Somad kalau datang nanti banyak semut. Saya katakan ada yang lebih mengerikan daripada itu, ada gula, ada diabetes. Maka ada kekhawatiran yang luar biasa, ada pasal-pasal yang bisa menjerat kita dengan pidana, dengan hukuman yang luar biasa. Maka ini semua adalah bagian dari kita cinta kepada adat istiadat kita, tapi juga kita cinta kepada keamanan dan keselamatan. Bukan kita takut darah pitung masih mengalir, apalagi peci merahnya udah dipasang. Lalu kemudian kesamaan adat ini mesti kita jaga, karena kalau tidak nanti anak cucu kita tidak tahu. Mereka hanya tahu pada Transformer, mereka tahu Batman, Wonder Woman, Superman, Catwoman. Mereka tidak tahu bagaimana adat istiadat. Kata pepatah Arab, halakamru'un lam ya'rif qadrahu. Orang yang celaka adalah orang yang tidak tahu siapa jati dirinya, bagaimana nenek moyangnya, bagaimana istiadatnya, bagaimana pakaiannya. Apa yang paling sering mereka tonton di televisi, apa yang sering mereka lihat di medsos, itulah yang mereka tahu. Cobalah kita lihat beberapa anak-anak yang dites. Ini gambar siapa? Pahlawan nasional, dia tidak kenal. Ini siapa? Dia kenal. YouTuber dia tahu. Tapi pahlawan nasional dia tidak tahu. Dinyanyikan lagu-lagu kebangsaan dia tidak tahu. Tapi lagu-lagu Korea dia tahu. Betapa kita sedang mengalami krisis yang luar biasa. Maka setiap tokoh yang datang ke bumi Betawi mesti disambut dengan tradisi Betawi, divideokan, digambar, di-share. Ada Instagram Bamus, ada channel YouTube. Maka saya melihat bagaimana kecanggihan anak-anak muda. Yang bersilat tadi adalah anak muda, bahkan anak kecil, saking kecilnya dibilang gantungan kunci. Lengkap dengan jenakanya, dengan gurauannya, tapi tetap tidak membuat mereka saling mengolok, mengejek, karena mereka sudah paham dengan tradisi itu. Lengkap dengan silatnya, menjaga tubuh, kesehatan, kebugaran di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang sehat. Lengkap pula dengan adat istiadat, saling menghormati, memuliakan. Maka ini mesti dilanjutkan. Andai tadi yang bersilat itu orang tua, mungkin saya akan berputus asa, karena budaya ini akan musnah dan hilang. Tapi ternyata yang bersilat adalah anak muda. Beberapa kali celetukan mereka terlihat bahwa mereka senang dengan budaya ini. Kelihatannya tidak seperti ini dalam latihan, kata mereka. Kenapa semangat sekali? Mohon ditambah honornya, kata mereka. Ini menunjukkan ada perhatian, ada kepedulian, bahwa mereka punya ekstrakurikuler mestinya di sekolah, kebetawian. Bagaimana buku-buku cerita kisah Betawi diperdengarkan, dipertontonkan, diperlihatkan kepada mereka. Kalau anak-anak muda suka pada animasi, maka buatkan video animasi. Bagaimana video animasi menyambut tamu dalam tradisi Betawi. Bagaimana silat, ada videonya. Dulu di zaman saya tahun 90-an, kita dikenalkan dengan sidul anak sekolahan. Di situ ditampilkan budaya, rumah orang Betawi, bagaimana candaan gurauannya, bagaimana orang Betawi tetap sekolah, bagaimana orang Betawi tinggal di lingkungannya, bagaimana sholat, mengaji, bersilat tetap tidak tinggal. Maka kalau budaya ini hilang, kita akan kehilangan generasi. Bangunan-bangunan akan tetap kokoh tegak berdiri, tapi orang yang meninggal menempati tempat bangunan itu akan hilang. Kenapa? Karena tradisi tidak bisa dilekatkan pada bangunan. Tradisi ada pada manusia yang mengisi bangunan-bangunan itu. Maka apa yang saya lihat hari ini adalah salah satu cara untuk meneguhkan tradisi Betawi di bumi Batavia. Bumi ini dikenal dari sejak zaman Belanda dengan Batavia, Betawi. Fatham mubina, inna fatahna laka fatham mubina. Kemenangan yang nyata yang diberikan Allah kepada para pejuang, dan mereka hidup sampai hari ini. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat.
Jangan kau katakan mereka mati. Bal ahya, mereka masih tetap hidup. Walakin la tash'urun, kamu yang tak dapat merasakan kehidupan mereka. Poin yang kedua, ketika saya tadi melihat museum Bang Ben, Benyamin Su'aib, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dari mana datang plakat-plakat penghargaan foto? Ternyata dikirimkan oleh ahli waris. Ada penggemar-penggemar fans beliau. Ketika melihat gambar Bang Ben, bahkan piringan film lagu beliau 1977 saat saya lahir, sama usia saya dengan piringan itu. Yang terpikir di benak saya adalah bagaimana nanti 2050 mungkin akan ada museum Abdul Somad, dan orang akan melihat inilah gambar almarhum Abdul Somad waktu disambut di Bamus. Pesilat-pesilat tadi masih muda, mereka nanti akan menjadi narasumber, mereka diwawancarai. Kamu dulu yang hadir waktu Abdul Somad datang disambut di Bamus. Iya, sebagian kita sudah hidup, sudah meninggal dunia, mereka masih hidup. Ini semua adalah kenangan masa lalu yang tetap akan kekal abadi sampai akhir zaman. Tapi kenapa ini bisa terjaga? Ada support dari pemerintah daerah DKI, Pemda DKI. Kalau tidak ada, maka berapa banyak orang kaya yang tidak punya kepedulian, berapa banyak orang yang hebat tapi tidak ada kepedulian. Tapi ketika ini ada rasa kepedulian, dijaga di tengah kota, tanah mahal, bangunan super hebat, maka ini adalah salah satu bentuk kepedulian terhadap jati diri anak bangsa. Setiap suku pulau di negeri ini ada suku penghuninya dengan tradisi yang tersendiri yang tak sama dengan yang lain. Kalaupun ada kesamaan, ada ciri-ciri khasnya, maka ini mesti dipertahankan. Alhamdulillah, kalau sudah menjadi aset Pemda, jangankan tanah, jangankan bangunan, meja ini pun tidak bisa siapapun mengambil, karena tertulis di sini Badan Pengelola Aset Daerah, ada nomornya, maka terpelihara, tidak akan ada yang mengganggu. Ini kebahagiaan yang luar biasa. Seluruh kabupaten kota provinsi se-Indonesia mesti datang studi banding kemari, mesti menjaga aset bangunan jembatan sudah terjaga, tapi aset lokal, budaya, suku, berbagai macam peninggalan nenek moyang kita kalau tidak kita jaga, maka insyaallah dia akan musnah. Alhamdulillah, kalau sudah seperti ini, datang anak TK, SD, SMP, SMA, mahasiswa, anak-anak yang menulis tesis S2, disertasi S3, menulis tentang sejarah Betawi, menulis tentang tokoh-tokoh Betawi. Tapi tentu tidak hanya Bang Ben almarhum saja, kita punya ulama yang luar biasa karismatik, kitab kuning keliling, almarhum Kiai Haji Syafi'i Hazami. Kita punya ulama yang luar biasa, sejuta umat, almarhum Kiai Haji Zaidun MZ. Kita punya tokoh-tokoh yang luar biasa. Saya pernah meeting Zoom dengan beliau, Bapak Ridwan Saidi, sejarawan Betawi, sejarawan nasional, tidak hanya Betawi, seluruh nasional. Beliau punya pengetahuan yang luar biasa tentang sejarah bangsa kita. Maka ini semua penting. Kenapa? Karena tidak semua membaca. Ada orang yang membaca buku tekun, tapi ada yang suka melihat gambar. Maka semua segmen ini kita penuhi. Yang tak suka membaca, kasih dia gambar. Yang tidak terlalu suka pada gambar, suka melihat video, tunjukkan dia, ada videonya. Nonton barang tentang sejarah Betawi. Untuk anak-anak mungkin tidak sesuai dengan mereka konten video, mereka mau melihat film kartun animasi, tontonkan kepada mereka. Ke depan ketika anak-anak bangsa datang kemari, mereka melihat gambar, melihat museum, melihat pertunjukan langsung bagaimana orang Betawi menyambut tamu, melihat bagaimana pantun-pantunnya, melihat bagaimana jenakahnya tanpa harus merendahkan, menjatuhkan marwah orang, melihat bagaimana silatnya. Maka ini semua adalah menjadi kekayaan khazanah bangsa, sehingga ke depan kita tidak perlu lagi mengimpor budaya orang lain yang belum tentu sesuai dengan akidah kita, dengan keyakinan kita. Yang keempat yang ingin saya sampaikan adalah kita tidak bisa sendirian. Maka mesti ada tokoh Betawi, mesti ada Pemprov Pemda, mesti ada alim ulama, mesti ada anak muda, mesti ada orang tua, mesti ada ibu-ibu. Kebersamaan kita inilah yang bisa menjaga. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bekerja sama dalam ketaatan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan bekerja sama dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Alhamdulillah, pertemuan kita hari ini adalah pertemuan untuk perbuatan baik dan amal saleh. Walaupun kelihatannya kita tidak tentang sholat sunat berjamaah, kita tidak sedang melaksanakan khatam Quran,
Tapi yang kita lakukan ini adalah memikirkan anak bangsa ke depan. Karena kalau sudah disebut Betawi, dalam satu hembusan nafas, Betawi Islam. Sulit untuk mencari orang Betawi yang tak Islam. Kalau sudah disebut Betawi, militan, cinta kepada habaib, cinta kepada ulama, cinta kepada hadrah, cinta kepada selawat, cinta kepada pengajian. Seperti dikatakan abang kita tadi, sampai-sampai ketika sedang memegang botol minuman pun dia kalau azan dia letakkan. Nanti setelah azan baru dia pegang lagi. Hanya ada penghormatan, masih ada sisa-sisa rasa takut dalam hatinya. Tinggal lagi mengembangkan rasa takut itu lebih lama, lebih banyak, lebih istiqomah lagi. Yang dikhawatirkan tak ada rasa takut sama sekali. Sejahat-jahat, semabuk-mabuknya dia, kalau dihina ulamanya, dihina kiainya, dihina nabinya, bangkit kesadarannya, hilang mabuknya. Nah ini semua semangat ini mesti kita tanamkan. Ditanamkan melalui sekolah. Karena kalau ditanamkan hanya sekedar pengajian, dulu kita bisa tablik akbar, sekarang kita tidak bisa tablik akbar. Dulu disampaikan khutbah Jumat, sekarang sholat Jumat nggak bisa. Dulu sejahat-jahatnya orang masih sholat Idul Fitri, sekarang Idul Fitri pun tak bisa. Sholat Idul Fitri pun tak bisa. Maka yang bisa, ajib, luar biasa. Maka yang bisa kita lakukan adalah pendidikan formal, tapi sekolah pun online. Maka paling tidak di formal dia tidak akan dapat ijazah, tidak lulus kalau tidak lulus mata pelajaran kebetawian. Dia tidak akan lulus kalau tidak ada pendidikan non formal. Pendidikan non formal silat, pendidikan non formal bagaimana berpantun, pendidikan non formal bagaimana menghormati ulama, pendidikan non formal maka ditulis buku, ditulis sejarah, menulislah. Budayawan-budayawan, tokoh-tokoh Betawi menulis sehingga tulisan itu akan menjadi amal jariah. Selama ini amal jariah kita pahami para ulama, para kiai, tapi tokoh-tokoh adat juga kalau menulis itu, maka sesungguhnya dalam satu jalan adat di situ juga ada jalan agama, karena sudah bersemadi, bersemayam, sejalan, maka tak dapat lagi terpisahkan. Poin yang terakhir, kita berpisah karena batas waktu, tapi sesungguhnya kita tidak akan pernah bercerai karena kita selalu bersama dalam doa. Doa itulah yang menyatukan kita. Kalaupun hari ini saya hanya sejenak saja singgah ke Bamus, tapi saya yakin dan percaya saudara-saudara kita, Bapak Haji Lulung yang tak dapat hadir, tokoh masyarakat Betawi yang lain tak dapat hadir karena uzur, karena sakit, karena alasan yang sangat penting, tapi insya Allah doa mereka selalu bersama kita, dan doa kita pun insya Allah juga bersama dengan mereka. Panjang umur, sehat badan, Covid berakhir, mudah-mudahan Covid pulang kampung, kita insya Allah bisa buat acara besar bersama. Saya sudah lama beli topi merah, tapi tak pernah saya pakai. Hari ini baru saya paham, rupanya dipakaikan dulu secara resmi. Hari ini barulah resmi saya punya topi merah, dipakai nanti insya Allah. Mudah-mudahan setelah pakai topi merah ini haters agak takut sedikit. Dia lihat hati-hati Ustaz Somad sudah pakai topi merah. Kemudian goloknya sudah dikasih oleh juru sembelih halal, dan sebagiannya itu orang Betawi karena mereka suka golok. Hanya saja goloknya untuk hewan kurban. Masya Allah, tabarakallah. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbaik kepada kamu fakafiuhu, balaslah. Saya tak sanggup membalas. Tak sanggup saya membalas budi baik yang luar biasa ini. Maka kata Nabi, fa illam tajidu, kalau kamu tak sanggup membalas, fad'u lahu, doakan. Maka mari kita sama berdoa di akhir majelis yang mulia ini. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ja'al hadha sya'bal mubarak mubarakan fih. Jadikan komunitas masyarakat Betawi ini masyarakat yang diberkati. Anak cucunya menjadi anak cucu yang soleh dan solihah, menjaga menjadi benteng ahlu sunnah wal jamaah. Allahumma wafiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Tanamkan dalam hati kami taufik dan ridhamu, sehingga kami beramal dengan amal yang kau ridhoi saja ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan negeri ini negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri ini dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, wabah Covid-19, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik. Jadikan kami bersaudara dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.
Jadikan kami bersaudara dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup. Wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.